Lama, datang dua orang berpakaian kumal dengan gerobak berisi karung-karung rongsokan. Hendra, kenapa denganmu nak? Teriak wanita yang baru datang dengan histeris, dia menangis terisak saat melihat keadaan putranya yang bonyok sana-sini. Kamu mencuri lagi nak? Anak itu mengangguk, hingga membuat sang ibu memeluk tubuh lemah putranya. Apa ibu adalah orang tua Hendra? Tanya Amelia, setelah menyaksikan adegan yang membuat dada sesak. Benar Nona, dia anak saya satu-satunya. Jawab ibu itu dengan air mata yang membanjiri wajah tuanya. Mari, kita berbincang di tempat yang lebih nyaman. Ajak Smith, dia mengajak ibu itu duduk di sisi bangunan yang nampak teduh karena banyak pepohonan. Bu, apa Hendra sudah tidak sekolah? Hendra sudah putus sekolah sejak kelas 2 non, karena gak ada biaya. Jangankan buat biaya sekolah, buat makan saja kami kesulitan. Jawab ibu itu sendu, tangannya tak berhenti mengusap bahu sang putra yang masih terdiam. Lalu, dia ngapain kalau gak sekolah bu? Ikut mulung non, tahu sendiri kalau mulung itu gimana. Kadang dapat kadang enggak, terpaksa kami harus menahan lapar hingga berhari-hari. Amelia tercengang, di saat bocah seusia Hendra sedang menikmati pendidikan, berbeda dengan Hendra, anak itu malah ikut memulung karena tak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Hendra mau sekolah lagi nak? Tanya Amelia lirih, membuat anak itu mendongak dan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Opa, kita biayai sekolahnya Hendra ya. Boleh sayang, jawab Smith dengan senyumannya, dia juga mengusap puncak kepala sang istri. Kamu bisa sekolah lagi ya nak, kakak yang biayain kamu. Buat ibu, kelola saja warung yang di sana. Tetapi, warung itu punya Pak Mamat. Orang paling galak di sini, ibu gak berani, takut. Jawabnya. Kami sudah membelinya untuk ibu, dalam waktu 24 jam dia akan menyerahkan sertifikat kepemilikan warung itu, kalau tidak dia bisa kehilangan semangat hidup kalau berurusan dengan suami saya. Benarkah? Iya, jadi kelola dengan baik. Untuk biaya Hendra sekolah, kami yang akan membiayainya hingga lulus nanti. Ibu itu tercengang mendengar ucapan gadis cantik yang masih terlihat muda tapi sangat bijak. Apa ini tidak berlebihan? Tentu tidak bu, Amelia mengulas senyum manisnya. Kalian suami istri? Tanya bapaknya yang sedari tadi diam. Iya pak, kami baru menikah 1 minggu. Jawab Amelia dengan senyuman lagi. Semoga jadi pasangan suami istri yang sakinah, mawadah, warohmah ya nak. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan, semoga cepat diberi keturunan yang memiliki akhlak yang baik seperti orang tuanya. Saya orang susah merasa sangat terbantu, jarang sekali orang-orang yang mau memandang kami yang hina ini. Tapi ternyata, masih ada orang baik, meski hanya beberapa. Terima kasih nak, semoga kebaikan kalian dibalas berkali lipat sama yang di atas ya. Ucap bapak itu, dia tak kuasa menahan tangisnya. Terima kasih untuk doa bapak, sehat selalu ya pak, bu. Untuk Hendra, kamu bisa mulai sekolah besok. Akan ada orang yang menjemputmu ke sekolah, belajar dengan baik dan banggakan kedua orang tuamu kelak ya. Smith mengacak rambut Hendra dengan gemas, bocah itu sangat tampan meski tubuhnya kotor. Kami permisi dulu, ada beberapa hal yang harus saya urus. Hati-hati di jalan tuan dan sekali lagi terima kasih sudah menolong keluarga kami. Sama-sama, saya pamit dulu pak, bu. Smith menggandeng tangan sang istri dan membawanya masuk ke dalam mobil. Keluarga itu melambaikan tangan mereka hingga mobil itu menghilang di belokan. Seumur hidup, kita harus berterima kasih pada mereka. Iya, di saat orang-orang terpandang memandang kita sebelah mata, menginjak kita karena tak mampu, tapi mereka malah merangkul kita, membantu kita terbebas dari jeratan kemiskinan. Bye. Ya opa,
Kenapa? Aku bangga padamu sayang. Bangga. Aku tidak memenangkan sesuatu yang membuat bangga Opa, maksudnya apa? Tanya Amelia, sungguh dia tak mengerti maksud pembicaraan suaminya. Aku bangga karena memiliki istri yang selain cantik wajahnya, juga memiliki kecantikan hati yang begitu tulus. Langkahmu sangat benar sayang, kamu sangat baik hingga mau peduli pada orang lain. Kita sesama manusia harus membantu Opa, apalagi mereka orang susah. Kamu dengar sendiri, jangankan buat biaya sekolah, buat makan aja mereka susah. Aku merasa iba saja, di saat teman seusia Hendra sedang bersekolah tapi anak itu malah mulung, berkubang dengan barang-barang bekas yang dibuang orang. Aku juga orang susah Opa, makanya aku tahu gimana rasanya direndahkan orang lain, dipandang sebelah mata hanya karena aku orang tak mampu, aku tak mau orang lain merasakan hal seperti itu juga, karena itu rasanya sangat sakit. Jelas Amelia panjang lebar. Iya, dan aku bangga akan kebaikan hatimu sayang. Aku merasa jatuh cinta setiap harinya padamu. Lagipun itu uang Opa kan. Lalu kenapa? Uang suami kan uang istri bay. Kalau begitu aku minta black card buat belanja. Ambil aja di laci atau di dompet, jawab Smith enteng. Memangnya Opa punya berapa black card? Tanya Amelia, dia belum tahu sekaya apa suaminya. Mungkin 3 bay, memangnya kenapa? Kenapa banyak sekali? Itu belum termasuk saldo di kartu kredit, saham di perusahaan, dan properti. Jawab Smith santai. Aku baru sadar punya suami sultan. Mendengar itu Smith tergelak, lalu dari kemarin-kemarin Amelia kemana? Kok baru sadar sekarang? Oh iya, kenapa Opa tiba-tiba ada di lokasi tadi? Katanya nunggu di kantor. Anak buahku menelpon, kamu terlibat keributan di jalan. Aku marah dong, aku takut kamu kenapa-kenapa jadi aku susul. Jawab Smith. Amelia membulatkan mulutnya dengan kepala yang mengangguk-angguk. Tunggu, jadi Opa menyuruh anak buah untuk menguntit aku. Bukan menguntit sayang, lebih tepatnya menjaga. Kita tak tahu orang-orang di sini bagaimana, bisa saja ada orang yang berniat mencelakaimu sayang. Oh, baiklah tapi dari kejauhan saja agar aku tak merasa risih. Iya sayang, mau makan? Tawar Smith. Mau pecel lele, enak kayaknya. Boleh, kita makan di mana? Kamu punya rekomendasi? Di jalan pecel lelenya mantul Opa. Kita ke sana ya. Kapan kita ke Korea? Tanya Amelia lagi. Paling lusa sayang, aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Memangnya kenapa? BTS konser Opa, tadinya pengen ke sana nontonin. Katanya pengen ke Namsan Tower. Ya itu juga termasuk. Jawab Amelia. Lusa kita berangkat ya, sekarang aku menyuruh orang untuk mengurus paspor dan beberapa berkas keberangkatan kita. Makasih Opa. Untukmu, apa sih yang enggak? Setelah selesai makan, mereka pun pulang ke mansion besar keluarga Alexander. Apa dan Bibi Rose tak mengizinkan mereka untuk tinggal di apartemen, jadi mereka memilih menurut saja dan tinggal di mansion. Mereka masih ingat betul, bagaimana Bibi Rose marah-marah saat mereka pamit akan pulang ke apartemen. Mau kemana kalian? Pulang ke apartemen Bi, kami mau tinggal di sana saja, agar lebih mandiri. Gak boleh, tinggal saja di sini. Rumah ini luas, muat untuk kalian. Jadi tak perlu tinggal di rumah lain. Tapi Bi, kami ingin mandiri. Mandiri apanya? Di sini kalian juga bisa mandiri, buat apapun yang kalian mau asalkan jangan pindah dari sini. Kekeh Bibi Rose. Tak lama apa juga datang dan melarang kepergian mereka. Sudahlah Smith, tinggal saja di sini. Ini rumahmu, biasakan istrimu tinggal bersama kita. Agar rumah ini ramai, selama ini apa kesepian.
Mendengar itu membuat Amelia tersentuh dan akhirnya mereka tak jadi pergi, hingga saat ini mereka masih tinggal di mansion. Baby, kok melamun? Enggak kok. Jangan kebiasaan melamun sayang. Iya opa. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tidak opa, hanya kepikiran mamak sama bapak aja di kampung. Memang setelah 4 hari pernikahan Smith dan Amelia digelar dengan megah dan disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi, mereka memutuskan pulang dengan alasan sawah mereka belum digarap. Mereka pasti baik-baik saja Bay, nanti setelah kita pulang dari Korea, bawa saja mereka untuk tinggal bersama di sini. Rasanya mereka gak bakalan mau opa, keluh Amelia. Belum dicoba sayang, udah ya, jangan dipikirin terus. Iya opa, gimana kerjaan kantor? Ada Roy yang handle, hanya beberapa berkas yang tersisa. Keburu kepalaku sakit tadi. Jawab Smith. Bye. Iya opa, kenapa? Udah lama gak main di sana, tunjuk Smith pada dada sang istri, buah yang ranum nampak mengembang saat ini. Salah opa sendiri, kenapa gak dimainin? Kalau lagi manja-manjaan pasti maininnya yang lain. Nanti malam pengen, boleh. Boleh dong. Jawab Amelia dengan senyumannya. Mobil yang dikendarai Smith berhenti tepat di halaman mansion. Sepasang suami istri itu keluar dari mobil, tentunya setelah Smith membukakan pintu mobilnya untuk sang istri. Smith melempar kunci mobilnya pada satpam yang berjaga. Sudah kebiasaan bagi Smith seperti itu, sudah tak heran lagi dan mereka akan memasukkan mobil itu ke garasi. Dari mana saja? Pulang sore begini. Yah Bibi, kerja dong. Jawab Smith santai. Tadi kata Roy kamu pergi. Ah iya Bi, tadi jemput Amel. Alasan? Bilang aja kencan. Smith menggaruk tengkuknya, terlihat salah tingkah. Makan dulu sana. Kapan mau berangkat ke Korea? Tanya Bibi Rose. Bari lagi ngurus paspor buat Amel Bi, lusa baru berangkat. Masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan dulu, kita gak tahu di Korea berapa lama, yang jelas sampai Amel sembuh. Iya, kesembuhan Amel yang utama Smith. Semoga cepat ada kabar baik ya, Bibi Rose mengusap kepala sang menantu. Dia sangat menyayangi Amelia seperti anaknya sendiri. Bi, pengen sayur toge. Celetuk Amelia tiba-tiba, membuat Smith dan Bibi Rose mengerutkan dahinya. Dari sekian banyaknya sayuran, kenapa harus toge Bay? Tanya Smith. Katanya toge bagus buat promil, bikin subur gitu. Coba aja dulu. Iya sih, Bibi pernah dengar. Yang bikin subur itu bukan toge Bay, tapi makanan sehat dan gaya hidup sehat. Ucap Smith. Gak ada salahnya dicoba dong opa. Terserah kamu aja baby, jangan memaksakan diri. Aku gak ngebet kok, kita berobat dulu ya. Smith mengusap puncak kepala sang istri. Kalian bau matahari, mandi dulu sana. Terus bantuin Bibi masak buat makan malam. Iya Bi, Amel mandi dulu. Smith dan Amelia pun pergi ke kamar mereka, tentunya dengan tangan yang saling bertaut. Bukannya mandi, Smith malah rebahan di kasur tanpa membuka setelan kerjanya. Opa, mandi dulu. Banyak virus nanti, setidaknya ganti dulu bajunya. Males Bay, capek nih lemes. Jawab Smith. Mau aku pijit? Pengen ada plus-plusnya Bay, Smith menyeringai saat mengatakan keinginannya. Bayar dulu, Amelia menengadahkan tangannya ke arah sang suami. Smith merogoh dompet tebalnya dari dalam saku jasnya, mencabut salah satu kartu yang berderet rapi hingga memenuhi ruang keseluruhan dompet itu. Ini Bay, aku kasih yang hitam. Aku udah punya yang kayak gini, dari kamu juga. Pengen yang lain, warnanya jelek. Ucap Amelia, lalu mengembalikan black card ke tangan suaminya. Pengen yang mana dong? Gold aja deh. Nih, Smith kembali memberikan kartu berwarna gold pada sang istri. Terima kasih suami,
Ini aku kembalikan. Amelia mengembalikan sebuah kartu berwarna hitam yang selama ini dia pegang. Loh, kok ini dibalikin, Bay? Aku udah punya yang ini, aku gak suka warnanya meski kartu itu tanpa limit sedikit pun. Mendengar jawaban sang istri, Smith membulatkan matanya. Padahal saldo di Black Card dan Gold Card, lebih banyak yang hitam kan? Tapi ini, Amelia mengembalikan kartu itu hanya karena tak menyukai warnanya. Ada-ada saja kelakuan Amelia. Ada ya wanita kayak kamu, Smith mengacak rambut Amelia karena gemas. Besok aku mau belanja sama Bibi Rose, boleh? Pergi saja sayang, tapi anak buahku akan mengawasimu. Aku kan bukan presiden yang memerlukan pengamanan atau pengawalan. Tapi kamu istri dari seorang Smith Alexander, baby. Baiklah, terserah opa saja. Pijit Bay, pegel banget. Amelia menurut dan memijit punggung sang suami. Udah belum? Tanya Amelia, sudah lebih dari setengah jam dia memijit punggung Smith, tapi pria itu belum memberhentikan. Ya udah, pijit yang bawah juga. Pinta Smith. Haduh, Amelia mengeluh. Tangannya pegal tapi Smith masih memintanya memijit bagian bawahnya. Dan ya akhirnya kalau sudah begini pasti diakhiri dengan adegan panas yang membuat hasrat keduanya terbakar, dan melampiaskannya dengan cara yang paling nikmat. Hingga bisa membuat Amelia jerat-jerit tak karuan karena sentuhan sang suami yang selalu bisa membuatnya tak berdaya.